Kiyomasa, nande nande. Oke guys, setelah 1 tahun lebih saya vakum dari dunia per-YouTubean karena mager, hari ini gue akan storyin alur cerita film Tokyo Revenger. Dibintangi oleh aktor yang juga memerankan karakter Murayama dalam film High and Low. Film ini merupakan film yang sangat layak untuk ditonton. Tanpa banyak cincong di awal, mari kita mulai alur filmnya. Kita berfokus pada seorang pria yang berumur 27 tahun yang baru terbangun dari tidurnya. Namanya adalah Takemichi. Saat sedang sarapan roti yang sudah expired, dia pun melihat berita terjadi kecelakaan yang menewaskan 2 orang, yaitu kakak adik yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto. Hinata merupakan mantan pacar Takemichi sewaktu SMA dulu. Sekedar informasi, Takemichi adalah seorang pria yang payah dan pecundang yang hari-harinya sering kena marah oleh atasannya di tempat ia bekerja. Dan saat pulang bekerja, tiba-tiba ia didorong oleh seseorang saat lagi menunggu kereta. Nah, saat dia sudah menemui ajalnya, tiba-tiba jiwanya langsung pergi ke masa lalu. Ia pun lantas kebingungan, bukannya meninggal, dia malah bersama teman-teman SMA-nya. Teman-teman SMA-nya bernama Akun, Yamagichi, Makato, dan Takuya. Dan saat dia melihat cermin, ia pun langsung kaget melihat tampang preman noraknya sewaktu SMA dulu. Lantas, dia pun berpikir bahwa dia berada di kelas balik kehidupan sebelum meninggal. Takemichi ternyata seorang berandal di zaman SMA. Dan di waktu yang sekarang, dia dan keempat temannya bersama mereka ingin mendatangi siswa kelas 2 di SMA Aso. Namun, bukannya kelas 2 yang muncul, akan tetapi yang datang malah siswa kelas 3. Dan pemimpin mereka yang bernama Kiyomasa adalah anggota dari geng Tokyo Manji atau Toman. Takemichi pun flashback bahwa dia dan teman-temannya habis dan rata dipukuli oleh Kiyomasa CS. Dan benar saja, mereka yang sudah bak belur akhirnya dipaksa untuk tunduk dan patuh kepada Kiyomasa CS. Setelah kekacauan itu, Akun pun mengingatkan Takemichi kalau Take ada janji dengan Hinata. Takemichi pun lantas pergi ke rumah Hinata dan membayangkan seperti apa wajah Hinata di masa lalu. Sampainya di rumah Hinata, Takemichi pun langsung pangling dengan kecantikan Hinata. Dan terlihat bahwa Hinata sudah sangat biasa mengobati wajah Takemichi yang bak belur. Dan setelah itu Hinata pun menyemangati Takemichi yang lagi down. Saat pulang dari rumah Hinata, Takemichi pun melihat adik Hinata yaitu Naoto lagi dibully. Takemichi pun langsung mencoba untuk mengusir si pembuli tersebut. Setelah pembuli itu pergi, Takemichi pun menjelaskan kepada Naoto bahwa dia berasal dari masa depan. Dia pun mengatakan kepada Naoto bahwa 10 tahun lagi, tepatnya pada tanggal 7 Juli, dia dan kakaknya akan meninggal. Naoto yang masih SMP percaya dengan perkataan Takemichi dan berjanji akan menyelamatkan kakaknya. Lalu mereka berdua pun salaman. Saat salaman, Takemichi pun terbangun dari masa sekarang. Dia diselamatkan oleh Naoto yang ternyata berhasil hidup karena telah diberi tahu Takemichi. Hinata gagal diselamatkan. Itu karena Hinata tidak percaya dengan perkataan Naoto. Dan yang membunuh Hinata adalah geng Tokyo Manji atau disebut dengan Toman. Di sini Takemichi sadar bahwa dia baru saja melintasi waktu. Naoto pun meminta Takemichi untuk berjabat tangan kembali. Karena itu adalah cara untuk kembali ke masa lalu. Naoto meminta Takemichi untuk mencegah pertemuan Maikei, sang ketua Toman, dengan Kisaki. Karena sejak kedatangan Kisaki lah, Tokyo Manji berubah menjadi geng berandal dan membunuh Hinata. Takemichi yang mencintai Hinata setuju dengan rencana Naoto. Namun sialnya saat kembali ke masa lalu,
Takemichi CS sedang disuruh bewan oleh anak-anak kelas 2 yang disuruh oleh Kiyomasa CS. Akun yang tidak tahan karena dia dan teman-temannya dibully berniat untuk membunuh Kiyomasa, namun langsung dihalangi oleh Takemichi. Karena flashback Takemichi, akun membunuh Kiyomasa demi bebas dari bulian Kiyomasa CS, namun berakhir di penjara. Setelah menghalangi akun, Takemichi pun menantang Kiyomasa untuk bewan dengannya. Jika Takemichi menang, dia ingin Kiyomasa mempertemukannya dengan ketua Toman, yaitu Maiki. Namun pertarungan itu tentu saja berat sebelah, di mana Kiyomasa, anggota Toman, menghajar habis Takemichi. Namun tekad kuat tak pantang menyerah Takemichi membuatnya masih bertahan. Namun beruntung saat Takemichi diajar habis oleh Kiyomasa, datanglah ketua Toman Sano Manjiro atau Maiki dan wakil ketua Toman Draken menghentikan pertarungan tersebut. Dan mereka langsung menghajar Kiyomasa yang tindakannya semena-mena. Maiki pun tertarik dengan perjuangan Takemichi dan menjadikan Takemichi temannya. Setelah kejadian itu, Takemichi CS pun pulang dengan gembira karena telah bebas dari bulian Kiyomasa CS. Setelah pulang, Takemichi pun ngedate dengan Hinata. Takemichi yang sudah terpesona dengan kecantikan Hinata mengambil kesempatan untuk menggenggam tangan Hinata. Namun sialnya yang digenggam Takemichi itu adalah tangannya Naoto. Karena itu, Takemichi pun langsung kembali ke masa sekarang. Keesokannya kembali ke masa lalu, sekolah Takemichi pun didatangi oleh Meki dan Draken untuk mengajak Takemichi bermain-main. Atau mainlah, atau keluar main-main. Namun karena tindakan mereka yang semena-mena masuk ke sekolah orang, anak kelas 3 di sekolah Takemichi tidak senang dan mencoba menghalangi Meki dan Draken. Namun anak kelas itu mampu dihabisi dengan easy oleh Maiki dan Draken. Setelah melihat Takemichi, mereka pun langsung mengajaknya untuk pergi, namun Hinata yang melihatnya langsung menampar Maiki. Sontak, hal itu pun membuat Takemichi dan Hinata ketakutan. Namun bukannya marah karena ditampar Hinata, Maiki dan Draken pun tertawa dan memakluminya. Sehingga setelah dijelaskan, Hinata pun meminta maaf kepada Maiki. Ternyata Meki bukanlah sebrutal yang dikira, karena Meki sendiri ternyata tidak mau menyakiti seorang wanita. Meki pun menjelaskan bahwa Takemichi mirip seperti abangnya, sama-sama lemah namun mau melindungi teman-temannya. Meki pun mengajak Takemichi untuk mengikuti rapat dengan geng Toman. Lalu malam harinya terlihat sebuah geng terkenal Toman yang di dalamnya terdapat orang-orang brutal. Di sana juga ada Kiyomasa yang masih dendam dengan Takemichi. Namun saat Miki dan Draken datang, suasana yang tadinya recok berubah menjadi tenang. Draken yang melihat Kiyomasa langsung mengusirnya karena Kiyomasa bukan anggota Toman lagi. Rapat pun dimulai. Anggota Toman yang bernama Mitsuya menjelaskan jika teman anggota mereka bernama Pa diajar oleh geng Mobius. Bahkan pacar teman Pa yang seorang wanita menjadi korban keganasan Mobius. Pa pun mengatakan dia ingin balas dendam dengan Mobius. Maiki pun langsung menyatakan bahwa mereka akan perang dengan geng yang cukup besar, yaitu geng Mobius pada tanggal 13 bulan Juli. Take yang sudah kembali menjelaskan bahwa Toman tidaklah seburuk yang diperkirakan. Takemichi mengatakan Meki tidak marah kepada Hinata yang sempat menamparnya. Pasti ada alasan lah kenapa Meki berubah. Mendengar penjelasan Takemichi, Noto pun langsung teringat bahwa akun teman Takemichi telah menjadi orang yang sukses dan menjadi bagian dari Toman. Takemichi pun langsung pergi menemui akun yang telah berhasil diubah masa depannya oleh Takemichi. Setelah bertemu dengan akun, mereka berdua pun mengobrol di atap kasino.
Kondisi akun ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Karena akun sekarang menjadi budak Kisaki. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata yang mendorong Takemichi adalah akun atas suruhan Kisaki. Akun pun ternyata tahu bahwa Takemichi bisa menjelajahi waktu karena saat itu Takemichi menginginkan akun membunuh Kiyomasa. Padahal tidak ada yang tahu rencana akun. Akun yang menyadari tujuan Takemichi datang mengatakan kepada Takemichi bahwa semenjak Draken meninggal, Maki tiba-tiba berubah menjadi jahat. Draken meninggal karena peperangan yang terjadi antara Toman dan Mebius. Setelah mengatakan itu semua, akun pun meminta kepada Takemichi jika memang dia bisa kembali ke masa lalu, dia ingin Takemichi menyelamatkan mereka semua. Setelah menjelaskan semua, akun pun tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian yang pahit itu, Takemichi pun kembali ke masa lalu lagi. Dan saat kembali, ternyata Takemichi sedang dibonceng oleh akun. Dan saat di masa lalu, Takemichi kembali dan saat itu dia dibonceng oleh akun. Melihat akun, Takemichi pun gembira bukan main. Dan Takemichi pun mengatakan bahwa akun pasti bisa menjadi barbershop yang sukses. Karena itulah cita-cita akun dari dulu. Takemichi melihat Draken dan Maki, dia pun langsung mengikuti mereka. Setelah berhasil menyusul mereka, Takemichi pun meminta agar perang melawan Mebius lebih baik dihentikan saja. Tentu saja, Pa yang berada di situ tidak terima dengan permintaan Takemichi. Lantas, di tengah keributan itu, Mebius dan ketuanya Osanai tiba-tiba menyerang mereka terlebih dahulu. Takemichi yang ingin melerai langsung dihantam Osanai. Pa yang punya dendam dengan Osanai mengajak Baiwan si Osanai. Namun ternyata kemampuan dari Pa belum mampu mengimbangi Osanai. Pa pun dihajar habis-habisan oleh Osanai. なんでまだ諦めてねえじゃん。 Melihat Pa yang habis dihajar Osanai, Maki pun menghentikan Pa dan hanya dengan sekejap saja Osanai pun langsung tumbang di tangan Maki. Osanai yang tidak terima mencoba menusuk Maki dari belakang. Take yang melihat langsung memperingati Maki dan dengan sigap Draken pun langsung menghalanginya. Draken yang geram langsung menghajar Osanai habis-habisan. Setelah itu, Draken pun berterima kasih kepada Takemichi karena berkat peringatannya, dia jadi tertolong. Atas kekalahan Osanai, Takemichi pun berpikir bahwa perang telah berakhir dan Draken berhasil diselamatkan. Malam harinya, tanggal 13 Juli, ternyata perang belum berakhir. Terlihat Maki sedang menunggu kedatangan Draken yang dari tadi belum juga datang di pertemuan. Sementara itu, Takemichi yang lagi berkencan dengan Hinata tidak sengaja melihat anggota Mebius. Karena penasaran, dia pun mengikutinya. Ternyata orang yang akan membunuh Draken adalah Kiyomasa. Namun saat mengintip, sialnya Takemichi ketahuan oleh Mebius. Kiyomasa pun langsung menghajar Takemichi. Setelah itu, Takemichi pun diikat dan ditinggalkan. Beruntung Hinata melihat Takemichi. Takemichi pun sudah putus asa dan dia merasa bahwa dia tidak berguna karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas Hinata pun dengan penuh cinta memberi semangat kepada Takemichi. Takemichi yang kembali mendapat semangatnya langsung pergi ke tempat peperangan. Sementara itu perang antara Toman dan Mebius untuk yang kedua telah dimulai.
Terjadilah baku hantam yang sangat seru dari kedua geng tersebut. Namun, di tengah perkelahian, Kiyomasa berhasil menusuk Draken dari belakang. Takemichi yang datang terlambat mengatakan kepada yang lain bahwa Draken telah ditusuk. Namun, Mikey yang mengetahuinya tidak dapat berbuat banyak karena sekarang dihalangi oleh Osanai. Mikey pun lantas meminta Takemichi untuk membawa Draken ke rumah sakit. Saat menuju rumah sakit, tiba-tiba dari arah berlawanan, Kiyomasa datang menghadang Takemichi. Mau tidak mau, Takemichi pun harus melawan dengan Kiyomasa. Di awal pertarungan, seperti biasa, Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa. Namun akhirnya, karena mempunyai tekad yang besar untuk menyelamatkan Hinata, Draken, dan juga Akun, Takemichi pun dengan habis-habisan berhasil mengalahkan Kiyomasa. Sementara itu, Toman juga berhasil mengalahkan Mebius. Setibanya di rumah sakit, Toman dan Takemichi lemas menunggu kondisi Draken. Dan akhirnya, setelah menunggu lama, dokter pun mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Hal itu pun membuat Toman dan Takemichi sangat gembira mendengar kabar tersebut. Khususnya Mikey. Takemichi yang sudah kembali ke masa sekarang langsung berlari menuju rumah Hinata. Saat berlari, Takemichi pun berpas-pasan dengan Akun yang sudah hidup kembali dan membuka usaha barber. Dan saat tiba di rumah Hinata, 君はいつも急に来るね。 Takemichi yang berhasil menyelamatkan Draken dari kematian akhirnya telah mengubah masa depan yang diperjuangkannya. Lalu bagaimana dengan Kisaki? Sepanjang film memang Kisaki belum diperlihatkan sepak terjangnya. Dan kalau kalian ingin merequest film, bisa saja kalian tulis di kolom komentar mana tahu ada film yang kalian request seru dan bisa kita buat alur ceritanya. Bye bye.